Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillahirobbilalamin ya. Kita masih diberikan waktu, kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti belajar mengajar pada pagi hari ini. Ini semuanya sehat ya? Ada yang sakit? Tidak ada. Ya, alhamdulillah kalau semuanya sudah sehat. Baik, sebelum Bapak mulai, Bapak akan absen dulu ya. Ini yang kemarin nggak masuk. Siapa kemarin nggak masuk? Mas, siapa namanya? Mas? Mas Ramdan. Kemarin nggak masuk kemana? Sakit. Sudah dibawa ke dokter? Sudah ya? Oke, alhamdulillah. Kemarin kok nggak izin Mas? Lupa? Ya, jadi itu anak-anak ya. Kalaupun memang berhalangan untuk hadir, jadi Bapak harap anak-anak bisa memberikan konfirmasi atau surat izin kepada pihak sekolah. Bisa dimengerti? Saya. Oke. Baik, kalau itu saya absen. Mas Ali? Hadir. Jainul? Hadir. Pak Rizky? Hadir. Mas Yoga? Mas Wahyu? Hadir. Mas Burhan? Terus satu lagi Mas Saiful? Oke, terima kasih. Berarti hadir semua ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik anak-anak. Jadi dalam kondisi COVID yang sekarang ini, jadi kita harus pandai-pandai bagaimana untuk menjaga kesehatan, ya. Jangan lupa cuci tangan, ya. Selalu menggunakan masker dan selalu jaga jarak. Agar apa? Kita terhindar dari wabah atau COVID-19. Apalagi sekarang kondisinya sudah mulai meninggi lagi. Oke, jadi ngerti? Oke, kalau sudah. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat, barokah di dunia wal akhirah. Silahkan Mas Pak Rizky untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pagi hari ini, marilah kita sejenak berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, berdoa selesai. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Jadi anak-anak, Bapak harap nanti pada materi hari ini anak-anak harus bersungguh-sungguh ya. Jadi Bapak harap anak-anak bersungguh-sungguh dalam mengikuti materi pada hari ini. Karena apa? Materi ini nanti akan sangat bermanfaat bagi anak-anak semuanya, terutama nanti pada saat lulus. Contoh saja, kalau pada saat anak-anak mampu untuk menyelesaikan pada sistem pendingin ini, yang pertama anak-anak akan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Contoh, air radiator pada kendaraannya habis, ya. Belum lagi nanti kalau anak-anak kerja di bengkel akan lebih sangat bermanfaat bila anak-anak nanti mampu untuk menguasai ilmu sistem pendingin. Oke, bisa dimengerti? Oke, dari sini ada yang mau tanyakan? Tidak ada ya? Nah, sekarang Bapak dulu yang bertanya. Kira-kira mas-mas ini pernah nggak mempunyai permasalahan di dalam sistem pendingin? Pernah. Silakan Mas Rizky. Suhunya itu naik. Ya, suhunya naik. Tapi airnya itu tidak bersirkulasi dengan baik, betul Pak? Oh, suhunya naik, tapi airnya tidak bisa bersirkulasi. Nah, silakan ada yang bisa menjawab. Dari teman-teman yang lain, kalau nggak ada, Bapak tampung dulu pertanyaannya, ya. Bapak tampung dulu. Jadi tadi pertanyaannya adalah suhu udaranya naik
tapi airnya kayak macet gitu. Airnya tidak bisa bersirkulasi. Kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? Apa Mas? Termostat. Termostat. Berikan tepuk tangan buat Mas Yoga. Oke, itu salah satu ya. Itu salah satu atau contoh dari permasalahan yang ada di dalam sistem pendingin. Nah, untuk hari ini yang akan kita pelajari ya, untuk kompetensi yang akan kita pelajari, yang pertama nanti ada mendiagnosis kerusakan sistem pendingin, dan selanjutnya adalah memperbaiki sistem pendingin ya. Jadi kalau sudah bisa mendiagnosis berarti harus bisa memperbaiki. Selanjutnya tujuannya, jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada langkah-langkah yang tepat bagaimana cara mendeteksi kerusakan sistem pendingin. Yang kedua, mampu untuk menjelaskan masalah atau gejala yang terjadi. Yang ketiga, menentukan bagaimana cara memeriksa dan juga memperbaiki sebuah sistem pendingin. Itu. Ya. Baik, sekarang kita backlash dulu atau kembali ke materi yang sebelumnya. Kalau pertemuan kemarin kita sudah membahas bagaimana prinsip kerjanya sistem pendingin, ya, cara kerjanya sistem pendingin bagaimana, terus komponennya sistem pendingin itu apa saja, ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mendiagnosis sebuah kerusakan pada sebuah sistem pendingin. Perhatikan pada gambar pada layar proyektor itu, ya. Di situ ada sebuah gambar indikator suhu pada sebuah kendaraan, ya. Kalau gambarnya seperti itu, kira-kira ya kondisi mesinnya bagaimana? Panas, betul sekali ya. Jadi kalau kondisi temperatur suhunya panas seperti itu, kira-kira permasalahan apa yang sedang terjadi pada engine tersebut? Ayo, ada yang bisa? Kira-kira apa? Baik, sekarang kita menganalisisnya. Kita menganalisis kerusakan ini. Oke, pertama perhatikan sama kalian, ya. Gejala yang dapat dijumpai, ya, yang pertama tadi adalah overheating atau kelebihan panas. Yang kedua adalah overcooling atau terlalu dingin. Maksudnya terlalu dingin bagaimana? Terlalu dingin ini mesin itu sulit untuk mencapai suhu kerja, ya. Jadi mesin sulit untuk mencapai suhu kerja. Kalaupun bisa, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Paham dari sini ya? Kalau overheat itu berarti kelebihan panas. Seumpama panas yang diharuskan adalah 80 sampai 90. Nah, karena terjadi permasalahan pada sistem pendingin, maka panasnya akan bisa mencapai 100 lebih. Ini yang dimaksud dengan overheating, kelebihan panas. Oke, dari sini bisa dimengerti? Bisa ya? Oke, kita lanjut. Lihat, ada beberapa penyebab. Kalau kita sudah tahu tadi gejalanya seperti apa, sekarang penyebab masalahnya. Untuk overheating perhatikan di situ. Yang pertama ada sistem pendinginan yang bocor, entah itu bocor pada radiatornya, entah itu bocor pada selang tekanan rendah atau pendinginnya, ya. Jadi terdapat kebocoran pada sistem pendingin, pada aliran airnya atau pada aliran cairannya. Kalau dari sini ya. Oke, yang kedua radiator tersumbat. Kalau sesuatu aliran, kita contohkan saja sebuah pipa, ya. Kalau pipa ini dialiri oleh sebuah air tanpa ada sumbatan, maka dia akan lancar. Sekarang kalau lubang ini saya kasih sebuah sumbatan, kira-kira apa yang terjadi? Airnya bisa mengalir atau tidak? Tidak. Ya, airnya tidak akan bisa mengalir. Oke. Sekarang yang ketiga,
termostat tidak bekerja atau macet. Nah, kemarin kita tahu termostat ini bisa bekerja pada saat suhu mencapai berapa? 80 derajat Celcius. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau pada suhu belum mencapai 80 derajat, tapi katup ini sudah membuka? Apa yang terjadi? Gimana? Ayo, silahkan. Pada suhu kurang dari 80 derajat, ya, tapi katup ini sudah membuka, atau katup ini rusak dalam keadaan terbuka. Kira-kira apa efeknya? Bocor. Silakan. Ada yang bisa? Baik. Kalau termostat ini membuka di bawah dari 80 derajat, maka apa yang terjadi? Mesin akan sulit untuk mencapai suhu kerja. Karena apa? Alirannya akan terus berjalan. Ya. Jadi cairan pendingin atau aliran pendingin akan terus berjalan. Seperti itu. Kalau rusak dalam keadaan tertutup, ayo. Tidak dapat bersirkulasi. Berikan tepuk tangan untuk temannya. Ya, kalau tidak dapat bersirkulasi, maka air akan cepat panas. Oke, selanjutnya pompa air atau water pump rusak. Ya, kita contohkan saja di sini water pump ini tidak bisa menghisap, ya, cairan pendingin menuju ke mana? Ke mesin. Kita contohkan dulu aja, ya. Kita kasih gambaran yang mudah. Dari bawah menuju ke atas, ini yang paling mudah sudah. Ya. Sekarang kalau pompa ini tidak bisa berfungsi atau tidak bisa berputar, kira-kira air ini bisa bersirkulasi atau tidak? Ya, Tidak. Ya, itu kerusakan pada pompa. Yang kelima pada water jacket atau lubang-lubang yang terdapat di dalam mesin. Biasanya terdapat pada pinggir dari silinder. Dari silinder, ya. Di kepala silinder juga ada. Nah, kalau terdapat sumbatan pada water jacket itu, maka aliran air juga tidak akan bisa bersirkulasi. Ngerti ya dari sini ya? Oke. Sekarang kalau untuk radiator rusak, kira-kira tutup itu pentingnya seperti apa? Kok bisa sampai merusakkan sebuah sistem pendingin? Perhatikan, tutup di situ mempunyai dua katup. Ya, yang pertama dia ada katup tekan, yang kedua ada vakum. Katup tekan dia berfungsi pada saat tekanan air atau air ini panas. Katup vakum dia berfungsi pada saat air ini dingin atau terjadi kevakuman di dalam ruang radiator. Seperti itu. Itulah kenapa pada tabung reservoir tidak boleh diisi penuh. Ya, karena pada saat tekanan air panas atau tinggi, ya, air yang ada di dalam radiator ini akan keluar masuk ke dalam reservoir. Begitu sebaliknya pada saat kondisi dingin, ya, terjadi kevakuman di dalam ruang radiator. Ya, dari ruang radiator di situ terjadi kevakuman, maka dia akan menghisap cairan yang ada di dalam reservoir atau tangki cairan. Nah, oke, paham ya dari sini? Ada yang mau tanyakan? Pak. Ya, silakan. Kenapa dalam kendaraan disarankan menggunakan water coolant daripada air biasa? Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya. Kenapa pada kendaraan itu disarankan menggunakan water coolant, bukan air biasa?
itu boleh bukan boleh ya, tapi bisa. Mau diisi air kelapa, mau diisi air tebu, bisa. Tapi kenapa kok disarankan menggunakan water cooler? Silakan, ada yang bisa menjawab? Silakan. Karena water cooler tidak mengandung korosi, Pak. Karena water cooler tidak mengandung korosi. Ada lagi yang bisa menjawab? Karena biar lebih irit, Pak. Karena Biar lebih irit. biar lebih irit. Oke, beri tepuk tangan untuk kedua teman yang bisa menjawab. Jadi yang paling benar ya, yang paling benar itu jawabannya benar semua ya. Lebih irit, oh benar. Karena apa? Tingkat penguapannya akan semakin kecil. Ya, tapi yang paling benar adalah tingkat korosi. Jadi water cooler itu mempunyai fungsi untuk tidak memberikan korosi pada sebuah logam. Ya, tingkat korosinya rendah. Atau yang paling mudah itu zat kadar garamnya itu sudah dihilangkan, sehingga tidak menyebabkan korosi pada saluran atau sistem pendingin. Coba sama perhatikan. Pada komponen-komponen sistem pendingin, ya, itu kan tidak hanya plastik yang dilewati, tidak hanya selang, tapi juga melewati logam. Itu. Jadi untuk memberikan kualitas yang lebih bagus, ya, dan juga karakter yang lebih bagus, maka digunakanlah water cooler. Jadi kenapa kok digunakan water cooler atau disarankan menggunakan water cooler? Ya, itu karena water cooler mempunyai tingkat korosi yang sangat rendah. Oke, bisa mengerti? Oke ya. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Oke, kalau sudah kita tahu tadi permasalahannya seperti apa, gejalanya seperti apa, ya, sekarang kita menuju ke langkah berikutnya, yakni bagaimana cara memeriksa sebuah komponennya. Perhatikan di situ, di medianya. Yang pertama ada tabung reservoir atau tangki cadangan untuk cairannya. Yang perlu kita lihat, yang pertama di situ adalah jumlahnya atau kuantitas. Ya, kuantitasnya berapa? Apakah sudah habis atau masih banyak? Ya, berarti perlu dilakukan pengisian atau tidak. Kalau terlalu penuh bagaimana? Berarti harus dibuang. Ya. Selanjutnya pada pemeriksaan kualitas cairan pendingin. Nah, pemeriksaan kualitas ini bisa menggunakan manual. Jadi kalian bisa melihat pada ujung jari seperti ini. Air ini bersih, kotor, ya, sudah bercampur dengan korosi atau tidak. Paham ya? Jadi nanti kalau pada saat kalian memeriksa, dilihat pada lubang radiatornya. Yang perlu diingat, hati-hati pada saat membuka tutup radiator dalam kondisi panas. Ingat, bagaimana cara membukanya? Kalian geser dulu sebentar, ya, sedikit, kalian geser sedikit, biarkan dulu selama minimal 1 menit. Biarkan dulu 1 menit, habis itu baru bisa dibuka. Jadi biarkan dulu uap panas yang ada di dalam radiator itu keluar. Karena apa? Kalau itu langsung kamu buka, ini melempar ke atas. Ya, yang ditakutkan nanti akan mengenai pada bagian kepala. Jadi itu ketiganya yang perlu diperhatikan pada saat melakukan pemeriksaan pada kualitas air pendingin. Pemeriksaan berikutnya yakni pada radiatornya. Di situ ada pemeriksaan kebocoran. Yang paling sering terjadi itu biasanya pada aliran siripnya. Ya, pada aliran siripnya yang terjadi kebocoran. Perhatikan pada gambar.
Di situ sampai terjadi apa? Lumut bahasanya ya. Jadi terjadi lumut. Ini bawah. Ya. Ini sebenarnya kalau kita melihat ya tingkat kebocoran pada radiator ini kecil sekali sebenarnya. Biasanya hanya satu lubang jarum ya. Biasanya hanya satu lubang jarum. Tapi karena kebawa oleh tekanan, maka tingkatan airnya yang keluar akan semakin tinggi. Itulah yang menyebabkan biasanya air ini cepat habis. Tuh. Yang kedua adalah pemeriksaan kisi-kisi atau biasa disebut dengan siripnya. Ya. Kisi-kisi itu berarti kan di sini. Kalau kisi-kisi ya itu kan lewatnya udara. Berarti kan kalau kita gambarkan mudah itu seperti ini. Ya, guys. Ini lewatnya udara. Ya. Sekarang kalau kisi-kisi ini rapat seperti ini, kira-kira udara bisa lewat nggak? Jadi itu maksudnya, ya itu maksudnya untuk pemeriksaan dari kisi-kisi radiator. Paham? Nah. Oke, selanjutnya. Oke, ini untuk pemeriksaan dari sebuah termostatnya. Ya. Tadi kan situ. Ini adalah komponen tadi yang sudah saya jelaskan. Dia bisa berfungsi pada saat suhu mencapai 80 derajat Celcius. Kan situ. Ya. Ada sebuah termostat dan juga ada sebuah wadah. Ingat, wadah di situ itu adalah air panas, ya. Air panas yang mencapai suhu 80 derajat. Nah, nanti bagaimana cara memeriksanya? Pada saat memasukkan termostat itu ke dalam air panas di suhu tersebut, ya, di suhu 80 itu, termostat itu buka atau tidak? Kalau termostat itu tidak membuka, berarti termostat ini rusak. Ya, berarti termostat ini rusak. Tapi kalau dia membuka, dia berarti normal. Baru habis itu kita kembalikan ke suhu normal. Ya, di suhu di bawah dari 80. Katup pada termostat ini nutup atau tidak? Ya. Kalau ini nutup berarti fungsi, kalau ini tidak nutup berarti rusak. Oke. Itu ya. Beberapa pemeriksaan dari sistem pendingin. Nah, ini selanjutnya adalah pemeriksaan dari tutup radiatornya. Ini. Jadi betapa pentingnya sebuah tutup radiator. Yang pertama di situ adalah untuk mengukur di bawahnya aja. Ini yang lebih mudah ya. Nah, perhatikan ini. Pada gambar pertama itu adalah cara pemeriksaan tekanan radiator, tekanan air radiator. Jadi caranya alat pompa itu ya, tes radiator itu dimasukkan di dalam radiator ya. Kalau water cap atau pemeriksaan tutup radiatornya itu menggunakan water cap tester ya. Jadi itu untuk mengetahui tingkat vakuman dan juga tingkat kekuatan dari tekanan radiator. Oke, bisa dimengerti dari sini? Ya, kalau sudah jadi gitu ya. Sebenarnya cara kita untuk mengatasi sebuah permasalahan itu sama halnya dengan kita berobat ke dokter, ya. Itu sama sudah. Sekarang Bapak tanya, ya, kira-kira pada saat sampean pergi ke dokter, sakit kepala ya contoh, pergi ke dokter, apakah dokter itu akan langsung memberikan sebuah obat? Ini obatnya. Iya Bang? Tidak. Tapi dokter akan bertanya, apanya yang sakit? Ya, kepalanya Pak.
Dokter baru bisa menganalisa. Oh, dia sakit kepala, sakitnya ini. Habis itu dokter mampu untuk memberikan solusi, dikasihlah obat sakit kepala. Jadi tidak mungkin dokter nanti akan memberikan obat sakit perut. Pada saat kita sakit kepala dikasih obat sakit perut, kira-kira apa yang terjadi? Mules, ya, mules. Ya, itu gambaran dari bagaimana cara menganalisis sebuah kerusakan dan juga memperbaikinya. Baik anak, dari ini tadi, dari materi yang sudah Bapak paparkan tadi, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau tidak? Silakan kalau mau bertanya. Baik, kalau tidak ada, ya, untuk hari ini nanti Bapak akan bagi menjadi 2 kelompok, ya. Jadi ini ada lembar kerja LKPD yang harus kalian kerjakan nanti pada engine stand, ya. Di sana nanti silahkan melakukan perawatan terhadap sistem pendingin yang ada di engine stand, ya. Silahkan nanti. Terus bagaimana cara menyelesaikannya? Anak-anak boleh menggunakan modul, boleh menggunakan LKS, boleh menggunakan Google Sheet atau Google boleh, ya. Silahkan kalian browsing, silahkan kalian mencari referensi di YouTube dan lain sebagainya untuk menyelesaikan LKPD ini, ya. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, kalau sudah, ini Bapak akan bagi menjadi 2 kelompok, ya. Untuk kelompok pertama nanti silahkan berada di engine nomor 1. Terus untuk kelompok kedua nanti silahkan berada di engine nomor 2. Ya, ingat, nanti kalian akan berdiskusi secara kelompok, tapi pengerjaan LKPD-nya adalah individu atau sendiri. Ya, untuk LKPD-nya sendiri-sendiri, tapi untuk mengerjakannya itu boleh berkelompok. Silahkan berdiskusi, ya, mencari permasalahan apa yang ada, masalah apa yang ada pada sistem pendingin yang sudah Bapak siapkan, ya. Jadi nanti jangan lupa, silahkan persiapkan alat dan bahannya untuk melaksanakan untuk melaksanakan praktikum. Oke. Untuk kelompok pertama ini ada Mas Yoga, ya. Kelompok pertama, terus Mas Fariski, kelompok satu lagi Mas Wahyu, satu lagi Mas Saiful. Nah, ini untuk kelompok 1. Nah, sisanya berarti di kelompok 2. Baik, kalau sudah, silahkan LKPD-nya ini. Saya beri waktu 1 jam, ya. Saya beri 1 jam untuk menyelesaikan LKPD-nya. Nah, silahkan kalau sudah, ya, silahkan menuju ke ruang praktikum. Silakan. Analisis untuk sistem pendingnya, kira-kira terjadi permasalahan apa, ya, terus bagaimana cara memperbaikinya. Silakan. Boleh melihat pada HP, boleh, ya. Silakan. Mau pakai modul yang sudah Bapak berikan, boleh, ya. Ini modulnya. Silakan, nanti ini jadi acuan untuk mengerjakan LKPD-nya. Silakan. Saya kasih waktu 1 jam untuk menyelesaikan LKPD-nya, ya. Baru nanti setelah menyelesaikan pekerjaannya, ya, nanti silakan perwakilan satu kelompok untuk melakukan presentasi, ya. Ya, silakan kerjakan.
Ya, silakan. Silakan. Sudah. Anak sudah? Oke, kalau sudah silakan alatnya dirapikan, ya. Jangan lupa dibersihkan untuk alat dan bahan yang sudah dipakai. Baik, silakan untuk setiap kelompok ya berdiri di samping engine-nya masing-masing. Ya, silakan berdiri di samping engine-nya masing-masing setiap kelompok. Jadi kelompok 1 berada di engine 1, kelompok 2 berada di engine 2. Oke. Kelompok 2 silakan geser sebelah timur. Untuk kelompok 1 tidak. Baik, kalau sudah Bapak akan seperti janji Bapak tadi ya. Jadi untuk kegiatan hari ini bila selesai menyelesaikan RKUDD maka akan presentasi ya. Jadi silahkan saya beri kesempatan untuk kelompok 1 ya mempresentasikan hasil kerjanya pada hari ini. Silahkan saya beri kesempatan untuk kelompok 1. Jadi gini Pak, di kelompok 1 ini terjadi kerusakan yang pada engine Toyota Hijan 5K adalah keretakan pada selang radiator sehingga menyebabkan air radiator itu cepat habis. Cara untuk mengatasinya adalah dengan mengganti selang tersebut. Jadi pada engine nomor 1 ini terdapat sebuah permasalahan yakni kebocoran pada saluran pendingin yang disebabkan oleh keretakan pada selang ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Terus ini sekarang saya persilakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya pada pagi hari ini. Silakan. Pada kelompok 2, kerusakan yang terjadi pada engine 2 Toyota Hijan 5 adalah kekencangan pandai yang terlalu kendor sehingga menyebabkan putaran pompa air berkurang. Oke, pada jawaban ya dari analisa dan perbaikan pada kelompok 2 ini ternyata terjadi permasalahan pandai yang kendor. Nah, apabila pandai kendor ini akan mengurangi tingkat putaran pada pompa air sehingga menyebabkan air ini tidak bisa bersirkulasi. Oke, bagus sekali jawabannya. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, itu tadi ya. Jadi ada beberapa macam permasalahan pada sistem pendingin, tidak hanya dari satu komponen, tapi juga dari komponen-komponen yang lain. Yang terpenting kita harus tahu bagaimana gangguan pada permasalahan tersebut, lalu kita memutuskan komponen mana yang rusak. Ya, setelah itu baru kita akan tahu bagaimana memperbaiki komponen tersebut. Ya, jadi kegiatan pembelajaran untuk hari ini kira-kira ada yang bisa menyimpulkan? Silakan angkat tangan. Yang bisa menyimpulkan? Silakan, Mas Ferdi. Jadi sebuah kerusakan maka untuk menyimpulkan sebuah kerusakan maka harus mengetahui dahulu gejala kerusakannya baru menentukan cara menyelesaikannya, Pak. Oh, bagus, terima kasih. Ya, jadi
pada kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini sangat benar sekali ya, sangat betul sekali. Jadi untuk menganalisis sebuah kerusakan, untuk memperbaiki sebuah kerusakan, kita harus tahu dulu ya urutannya, gejalanya seperti apa, ya penyakitnya itu seperti apa, lalu komponen mana yang punya penyakit. Setelah itu baru kita memberikan obat ya, atau memberikan perbaikan atau perawatan pada sistem ini. Baik, kalau sudah ya, jangan lupa nanti untuk LKPD-nya itu dikumpulkan ya. Tadi dari saya adalah satu-satu. Jadi untuk LKPD-nya itu dikumpulkan satu-satu. Terus setelah kegiatan ini nanti Bapak akan membagikan tes sumatif ya. Tes sumatif ini tes tulis, nanti silahkan dikerjakan di rumah. Pada pertemuan besok ya, pada pertemuan besok kita akan kita bahas tes sumatifnya ya. Ingat-ingat pada pertemuan besok. Terus yang terpenting adalah ini, nilai nanti kalian minimal untuk tes sumatif ini adalah 75. Jadi ya 75. Bagaimana Pak kalau di bawah 75? Akan Bapak adakan remedi. Bagi nilai yang di atas 25 ya, Bapak akan mengadakan pengayaan. Ingat, yang harus kalian ingat adalah Bapak sangat menghargai hasil kerja kalian. Jadi apapun bentuknya, yang terpenting adalah mengerjakan dan juga mengumpulkan. Itu yang terpenting. Bapak akan sangat menghargai hasil kerja atau usaha ya. Terus untuk materi minggu depan ya, untuk materi minggu depan, karena hari ini kita sudah belajar ya, hari ini kita sudah belajar mengenai sistem pendingin, maka untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai sistem pelumasan ya. Seperti apa sistem pelumasan itu ya, seperti apa? Contohnya adalah oli yang ada di dalam mesin atau di dalam sebuah kendaraan. Nah, jadi besok kita akan belajar bagaimanakah sistem oli ini berfungsi, bagaimana sistem oli ini, sistem pelumasan ini bekerja, dan lain sebagainya. Nah, Bapak kira cukup untuk hari ini, ya. Jadi jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan, ya, di masa COVID pandemi ini. Apapun bisa terjadi. Jadi COVID ini tidak hanya menyerang pada usia tua, tapi juga bisa menyerang pada usia muda. Bahkan untuk saat ini sudah mulai menyerang pada balita. Jadi Bapak harap semuanya bisa menjaga kesehatan, ya, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, ya, dan jaga jarak. Mungkin cukup saja yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya. Sekiranya ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan ya. Jadi sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa ya. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat di dunia wal akhirah. Baik, silahkan pimpin doa. Mas Wariski, silakan dipimpin doa. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri acara di pagi hari ini, marilah kita memanjatkan doa agar COVID Corona ini segera hilang dari bumi kita ini. Marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.